Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, kami delegasi Universitas Hasanuddin pada kompetisi debat penegakan hukum pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia yang ketiga tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan artikel ilmiah dalam perspektif pro dengan judul Partisipasi Terisolasi, Disharmonisasi Peraturan Mencapai Keterwakilan Perempuan 30% pada pencalonan DPR dan DPRD. Pemilihan umum yang akuntabel dapat dinilai dari terpenuhinya hak konstitusional warga dalam hal kebebasan pribadi dan politik. Kebebasan ini diukur dengan terpenuhinya keterwakilan aspirasi perempuan dan aspirasi laki-laki. Berdasarkan riset dari World Economic Forum menunjukkan bahwa kesenjangan perempuan dan laki-laki di Indonesia dalam bidang pemberdayaan politik sebesar 16,4%. Untuk itu, diperlukan hukum sebagai jaminan yuridis untuk menjadi alat rekayasa sosial agar angka partisipasi politik perempuan dapat meningkat. Hal ini sejatinya telah diamanatkan dalam pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum justru mengesahkan peraturan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya kami sebut PKPU 10/2023 pada pasal 8 ayat 2 huruf A yang menyatakan kurang dari 50 hasil perhitungan dilakukan pembulatan ke bawah. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya angka keterwakilan perempuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu. Menilik problematika norma pembulatan ke bawah pada ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU 10/2023, maka diperlukan bangunan konstruksi hukum untuk menguji keabsahan dan kebenaran norma tersebut. Setidaknya terdapat 3 teori kebenaran untuk mengukur suatu kebenaran normatif. Yang pertama, kebenaran koherensi. Dalam konteks hukum, sesuatu dianggap benar apabila terdapat satu kesatuan terhadap hukum yang berlaku. Secara matematis, dengan adanya sistem pembulatan ke bawah, membuka ruang kalkulasi keterwakilan perempuan di bawah 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan pasal 245 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa frasa minimal 30% keterwakilan perempuan, maka secara koherensi jelas tidak terpenuhi. Kedua, kebenaran korespondensi. Dalam konteks hukum, sesuatu dianggap benar ketika dapat diimplementasikan. Saat ini, PKPU 10/2023 telah diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 18 April 2023. Dalam konteks ini, kebenaran korespondensi terpenuhi. Ketiga, kebenaran pragmatis. Dalam konteks hukum, sesuatu dianggap benar apabila memiliki manfaat. Jika berkaca pada fakta empiris, norma pembulatan ke bawah banyak ditentang oleh kelompok masyarakat. Aksi yang paling disoroti saat ini ialah tindakan penolakan oleh masyarakat peduli keterwakilan perempuan dengan dalil keadilan yang harus ditegakkan terhadap perempuan. Gejolak sosial ini menunjukkan bahwa norma pembulatan ke bawah gagal memenuhi kebenaran pragmatis. Berangkat dari penjabaran 3 teori kebenaran hukum terhadap persoalan aku, norma pembulatan ke bawah sejatinya hanya memenuhi kebenaran korespondensi dan tidak dengan kebenaran koherensi dan pragmatis. Konsekuensinya akan merambat pada ketidakpastian dan ketidakadilan ketika norma tersebut diterapkan. Untuk itu, solusi yang kami tawarkan dalam menjawab problematika ini yakni dengan hanya menerapkan mekanisme sistem penghitungan pembulatan ke atas dan menghapus sistem pembulatan ke bawah, di mana hal ini sejatinya merupakan upaya selaras dengan affirmative action yang merupakan amanat konstitusi berdasarkan pasal 28H ayat 2 UUD RI 1945. Ini penting mengingat perlunya mempertahankan angka minimal 30% keterwakilan perempuan, di mana hal ini diimbangi dengan ketentuan ambang batas yaitu minimal 3 kursi per dapil, sehingga 30% dari 3 kursi tersebut adalah 1 kursi. Kemudian ketika sistem ini berlaku, maka akan terjadi implikasi hukum, yakni yang pertama, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, kebijakan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Harmonisasi peraturan yang kami maksud adalah dengan merevisi ketentuan pada PKPU 10/2023 sehingga pasal 8 ayat 2 akan diubah dan membuat surat keputusan bersama SKB, KPU, dan Bawaslu. SKB tersebut akan menjadi kebijakan tata laksana dan pengawasan terkait keterwakilan perempuan yang nantinya akan mengikat internal KPU dan Bawaslu, sehingga output dari kebijakan sistem pembulatan ke atas nantinya ialah menjamin keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Sekian dan terima kasih. Salam demokrasi.